Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kembali lagi pada Daily Devotion hari ini. Daily Devotion hari ini kita ambil dari kitab Daniel. Kita sudah memasuki kitab Daniel ya untuk hari ini ya. Jadi sebelum kita membaca kitab Daniel, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur atas anugerah dan hari yang Kau berikan kepada kami di pagi hari ini ya Bapa. Sebentar kami ingin membaca firman-Mu, pimpin kami, beri kami hikmat agar kami mengerti atas apa yang kami baca ya Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan sudah ucap syukur, haleluya, amin. Kitab Daniel, pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan 21 dengan judul perikop di Istana Babel. Jadi kalau kita bicara di kitab Daniel, pasti kita selalu teringat itu Daniel dengan 3 orang lagi, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Cerita tentang gua singa gitu. Jadi dari sini kita bisa tahu, kita bisa lihat bagaimana Daniel dan ketiga temannya itu ketika pertama kali datang ke Istana Babel gitu. Jadi sebenarnya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu sebenarnya adalah nama dari nama Babel. Mereka tuh punya nama Yehuda. Yaitu kalau kita baca di ayat 6, di antara mereka itu ada juga berapa orang Yehuda, yaitu Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Itu adalah nama Yehudanya gitu. Jadi di ayat ke-7 baru dikasih tahu pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belsazar, Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, dan Azaria dinamai Abednego. Nah, tapi di sini apa sih yang kita lihat bisa kita pelajari dari perikop ini? Yaitu kita mulai dari ayat ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tidak usah menajiskan dirinya. Di sini kita bisa lihat bagaimana komitmen Daniel sebagai seorang Yehuda ketika dia datang ke istana Babel. Gitu. Kita tahu di sini makanan raja adalah makanan yang pasti sangat mewah, pasti diberikan yang terbaik, gitu. Tapi di sini Daniel berkomitmen untuk dia tidak mau menyantap santapan raja, karena bahasa di sini adalah tidak menajiskan dirinya, gitu. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari sini? Yaitu adalah ketika si raja pasti punya niat, punya maksud. Kenapa Daniel dan teman-temannya ini, 3 orang temannya ini, itu diberikan santapan yang terbaik. Pasti ada maksud di balik semua itu. Nah, tapi Daniel tidak mau terjatuh nih ke dalam rencananya si raja gitu. Makanya dia mencoba untuk berkomitmen tidak mau menajiskan dirinya. Sepanjang Daniel ada di sana Babel, kalau kita baca di ayat selanjutnya, itu Daniel hanya memakan buah dan sayuran. Kita bisa tahu kalau kita dalam makan buah dan sayuran berarti kan hanya vitamin-vitamin saja yang kita terima, tidak ada protein karena tidak ada daging gitu kan. Nah, tapi apa sih penyertaan Tuhan terhadap Daniel ini gitu? Kita bisa baca di ayat yang ke-15. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada orang muda yang telah makan dari santapan raja. Di sini kita bisa lihat nih. Di ayat 8, Daniel berkomitmen dia tidak akan memakan makanan raja karena dianggap najis. Tapi justru ketika di ayat 15 ada perkenanan Tuhan, ada penyertaan Tuhan kepada Daniel dan teman-temannya ini. Mereka malah secara fisik mereka terlihat perawakan mereka jadi lebih baik, lebih gemuk gitu. Daripada orang yang makan daging, daripada orang yang makan makanan raja tersebut gitu. Jadi kita bisa pelajari 2 hal ini dari Daniel dan teman-temannya. 1, komitmen. Sama seperti kita di kehidupan kita. Kita kalau tahu itu adalah hal yang jahat, kita tahu kalau itu adalah perbuatan yang jahat, kita tahu itu tindakan yang tidak berkenan di hati Tuhan gitu. Kita punya komitmen untuk tidak melakukan itu. Kita punya komitmen untuk selalu berbuat baik dan selalu berada di dalam jalannya Tuhan. Ketika kita berkomitmen kayak seperti itu, pasti awalnya merasa tidak enak, iya. Tapi percayalah, ketika ada perkenan Tuhan, ketika ada penyertaan Tuhan, Tuhan akan berikan yang terbaik kepada kita. Sama seperti Daniel ini. Berkomitmen tidak makan makanan raja, tetapi justru karena penyertaan Tuhan dia mendapatkan
bisa mendapatkan perawakan ataupun kesehatan yang lebih daripada orang yang makan seperti ini gitu. Jadi kita belajarlah untuk satu, selalu berkomitmen untuk selalu mau mengikut Tuhan dan selalu perintah-perintahnya. Kedua, percayalah pernyataan Tuhan adalah pernyataan terbaik bagi hidup kita. Terima kasih, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, ucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini Bapak. Firman-Mu sangat dahsyat sekali bagi kami ini Bapak, untuk kami pelajari ini Bapak. Biarlah kami diberikan ilmu Bapak, diberikan ke hati Bapak itu selalu bisa berkomitmen terus kepada diri-Mu ya Bapak. Dan biarlah kami juga dapat menerima berkat dari Engkau, dan sementara kami melakukan kegiatan kami, lindungi kami dalam segala kegiatan kami, dan berkenanlah atas segala rencana-rencana kami dalam hidup ini ya Bapak. Termasuk untuk berkat-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan sudah ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selalu jaga kesehatan. Shalom.